Saya bilang, anak muda, antri dong. Lu nggak lihat kita antri? Yuk kita hidupkan lagi budaya antri. Masa kita kalah sama bebek? Bebek itu kalau jalan antri gitu rapi banget. Mari kita belajar dari bebek lah. Halo guys, selamat datang di channel Juan Ranangin. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat dan tidak kekurangan suatu apapun, dilancarkan segala urusan dan pekerjaannya, dan semoga dalam keadaan rezeki yang berlimpah. Tentunya teman-teman, doa yang baik-baik selalu kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Pepatah mengatakan, adab lebih tinggi daripada ilmu, justru sangat sulit saya temukan di daerah saya teman-teman. Namun, hal ini negara Malaysia menjunjung tinggi akan adab dan ilmu serta etika ketika berada di tempat umum. Di Indonesia itu sendiri, merobot antrian bukan merupakan suatu masalah yang fatal teman-teman. Namun berbeda dengan Malaysia teman-teman, mereka benar-benar menerapkan nilai-nilai adab itu sendiri, dan itu terlihat ketika mereka berada di lingkungan masyarakat atau di fasilitas umum. Contoh sederhana yang mereka lakukan adalah budaya ngantri. Namun teman-teman, sebelum kita masuk ke video yang satu ini, mohon kiranya teman-teman semua yang telah menonton video ini sudi menekan tombol subscribe agar teman-teman selalu update video terbaru dari saya. Oke teman-teman, langsung saja kita ke videonya. Ini dia. Jujur aku selama di Malaysia itu kagum banget sama orang Malaysia kalau Sangat mereka kagum. ngantri atau beratur guys. Soalnya Budaya mereka ngantri, tuh kayak guys. tertib banget, nggak pernah mau melanggar atau nerobos Ya. antrian gitu. Ini contohnya nih. Terus ada lagi satu Tertib guys. aturan tidak tertulis kalau misalnya kalian lagi naik eskalator nih di Malaysia. Kalian berdirinya di sebelah kiri aja guys kalau lagi santai. Soalnya kalau di sebelah kanan itu mereka buat orang yang mau mendahului, jadi nggak ngeblok orang yang mau jalan cepet gitu guys. Yes. Aku kasih contoh ya. Nah, seperti ini dia. Nah, seperti ini dia. Sederhana sekali teman-teman. Sederhana sekali. Jujur teman-teman, ketika saya pertama kali, yaitu pada tahun 2017, saya menginjakkan kaki di Malaysia. Hal yang saya lakukan yang memalukan pertama kali di Malaysia adalah ketika saya naik eskalator teman-teman. Dan itu merupakan pertama sekali saya menginjakkan kaki di negara Malaysia. Namun jujur, kebiasaan-kebiasaan yang selama saya tinggal di Indonesia itu masih terbawa ke sana teman-teman. Nah, itu merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi saya secara pribadi. Ketika itu saya menggunakan eskalator di Kuala Lumpur, dan pada saat itu merupakan adalah hari kerja dan bukan weekend, dan memang pada momen itu adalah situasi-situasi yang memang betul-betul sangat sibuk teman-teman. Nah, ketika saya naik eskalator, saya berdiri di sebelah kanan. Di tempat saya tinggal, jujur saya belum pernah menemukan hal-hal seperti di Malaysia tentunya teman-teman. Salah satu contohnya adalah ketika kita naik eskalator, kita harus berdirinya sebelah kiri. Kenapa demikian? Karena kita harus memberi ruang pada orang yang sedang buru-buru atau orang yang lagi mengejar waktu, seperti yang kita saksikan di video tadi. Ya mungkin karena mereka diburu waktu atau sesuatu hal lainnya, jadi tidak terganggu teman-teman. Sehingga ada seseorang menegur saya. Memang secara garis besarnya teguran itu bukan merupakan, sebenarnya sederhana, mereka hanya berkata permisi. Nah, seperti itu teman-teman. Dengan perkataan seperti itu, kita sebagai orang awam harus peka juga. Dan budaya ngantri itu sendiri teman-teman, tentunya tidak hanya di eskalator aja, itu semua di fasilitas umum, baik itu di jalan raya saat menunggu lampu hijau, baik itu untuk naik KRL, pokoknya semuanya yang berkaitan dengan fasilitas umum. Negara Malaysia itu betul-betul menerapkan budaya antri teman-teman. Tidak ada namanya yang saling berebut, dan mungkin hal itu hingga saat ini belum saya temukan di negara saya sendiri. Bahkan baru-baru ini terjadi sesuatu hal yang tidak mengenakan juga teman-teman kepada saya. Namun sebelum kita lanjut, sebelum saya cerita pengalaman saya pribadi, bagaimana ketika saya di fasilitas umum, kita saksikan dulu satu video berikut ini. Mari kita saksikan. Saya bilang, anak muda, antri dong. Lu
Lu nggak lihat kita antri semua. Kemarin saya di bandara, antri di metal detektor tuh. Ya, tiba-tiba ada satu anak muda membawa dua orang tuanya, itu main serobot tuh. Kebetulan pada saat itu bandara, ya, penuh banget. Kiri kanan ada dua line gitu, metal detektor dua-duanya penuh. Penuh banget, dia main nyerobot aja. Saya bilang, anak muda, antri dong. Lu nggak lihat kita antri semua. Dan saya senior loh. Saya antri, dia pura-pura bego gitu. Orang tuanya juga pura-pura bego. Dan akhirnya saya bilang, ke belakang. Anda nggak menghargai orang yang antri. Akhirnya dia ke belakang. Tau nggak konyolnya? Saya pikir dia akan ke belakang, enggak loh. Abis itu dia nerobos saja gitu. Bahkan petugas pun yang baju biru-biru itu. Ini saya kepengen banget juga memberitahu. Meloloskan dia begitu aja. Dia bilang, Pak, dia itu udah terlambat. Saya bilang, kalau Anda punya keterbatasan waktu, misalnya udah panggilan terakhir, yang Anda harus lakukan, yang kamu harus lakukan, minta izin dong. Betul. Minta maaf, Bapak, Ibu, saya udah final call, panggilan terakhir. Boleh nggak saya nyerobot? Itu namanya budaya. Itu namanya adab. Ya, saya marah banget. Dan yang saya tegur juga adalah petugasnya. Saya bilang, Dek, kamu mau kita antrikan? Iya, dia bilang. Kalau kamu mau kita antri, kamu pastikan bahwa orang ikut antrian. Jadi yang nyerobot-nyerobot jangan kamu layanin. Atau kami kasih tahu, mohon maaf Pak, semua orang antri itu dong harus lakukan. Dan ini yang banyak sekali terjadi. Banyak sekali terjadi gitu ya, para petugasnya sendiri membiarkan orang menyerobot. Dan inilah yang terjadi. Anda lihat ya, di fast food, ibu-ibu nyerobot. Apalagi istri saya pernah sering sekali komplain kalau ke toilet, itu ibu-ibu itu saling serobot tuh. Semua kebelet nih. Jadi menurut saya, mari kita menghormatin. Dan ini adalah lagi-lagi bagian dari budaya. Yuk kita hidupkan lagi budaya antri. Masa kita kalah sama bebek? Bebek itu kalau jalan antri gitu, rapi banget. Mari kita belajar dari bebek lah. Ya, hormatin hak orang lain. Betul. Jangan egois, ya. Itu saja. Sekali lagi, petugas, ya. Kalau kamu minta kita antri, kamu harus juga memastikan untuk menghormati orang yang sudah antri. Jangan nyerobot-nyerobot deh. Untuk sekelas seorang public figure Bapak Helmy Yahya aja masih dipotong orang antriannya, teman-teman. Bagaimana kalau orang yang biasa-biasa saja seperti saya contohnya, teman-teman. Dan yang paling penting adalah ketika kita berada di fasilitas umum, seperti yang disampaikan oleh Pak Helmy Yahya itu sendiri, jangan egois, hormati hak orang lain, hormati hak orang lain. Adab di atas ilmu yang selalu diucapkan di Indonesia itu sendiri merupakan hanya sebuah slogan, teman-teman. Kenapa demikian? Baru-baru ini saya juga merasakan hal yang sangat tidak mengenakan. Bagaimana tidak? Ketika saya berada di bank, dan kita sedang mengantri, dan saya tidak paham apakah orang tersebut mengenal petugas-petugas bank atau bagaimana sehingga dia menyerobot antrian saya, teman-teman. Tetapi pada saat itu saya tidak mempermasalahkannya, saya tetap mempersilahkannya untuk maju terlebih dahulu, dan pada akhirnya pihak bank meminta maaf kepada saya. Dan hal itu juga merupakan masih terjadi hingga saat ini, teman-teman. Namun buat orang Indonesia itu sendiri tidak boleh tersinggung akan satu hal ini, teman-teman. Orang yang layak, yang tinggal di Malaysia itu adalah orang yang good attitude dan berkualiti tentunya. Mari kita saksikan pernyataan bagaimana orang Indonesia itu sendiri yang berada di Malaysia. Mari kita saksikan, teman-teman. Gak semua orang Indonesia itu pantas tinggal di Malaysia, karena hanya orang yang berkualiti, good attitude, dan punya tingkat kedisiplinan yang tinggi aja. Ya, Indonesia sama Malaysia itu memang serumpun, dan juga ada budaya yang mirip, seperti bahasa, tradisi Islam, makanan tradisional, dan pakaian tradisional. Tapi yang bikin aku respect dengan orang Malaysia, mereka tidak ada yang kepo dengan urusan kita. Tidak ada yang berisik dalam public transport, tidak ada potong antrian, dan penuh kesabaran dalam hal mengantri. Hal kecil seperti ini, kita sebagai orang Indonesia yang patut dicontoh dari tetangga kita. Contohi adab dan attitude mereka, contohi etika mereka. Karena jujur ya, pas aku baru pindah ke sini, aku juga sempat kaget. Kok bisa ya orang-orang di sini sesantai itu tapi tetap tertib? Dan aku sadar, ternyata hidup nyaman itu bukan karena tempatnya aja, tapi karena orang-orangnya juga ikut jaga kenyamanan. Hal simple misalnya, kalau di tempat umum, mereka ngerti kapan harus berbicara, kapan harus diam. Kalau ada orang jalan pelan, mereka juga nggak langsung ngegas, tapi mereka sabar. Dan dari situ aku belajar satu hal, adab itu bukan buat kelihatan baik, tapi emang buat bikin hidup orang lain lebih mudah. Jadi kalau kamu ngerasa pengen ngerantau ke
Malaysia bukan cuma soal kerja atau gaji, karena Malaysia itu bukan tempat buat yang cuma pengen tinggal, tapi tempat buat yang menurut aku pribadi siap untuk berkembang. Malaysia bukan hanya tempat untuk bekerja atau menerima gaji, tetapi buat yang tinggal atau kerja di Malaysia juga harus siap untuk berkembang. Seperti pepatah mengatakan, teman-teman, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jujur saya pribadi sangat respect dengan aturan-aturan, dengan adab-adab yang diterapkan oleh warga negara Malaysia di tempat fasilitas umum, teman-teman. Dan kita sebagai warga negara Indonesia wajib mencontoh hal itu, Seperti yang disampaikan oleh Pak Yahya tadi, bahwasannya ketika mau ke toilet saja pun, bahkan antrian kita masih dipotong orang, teman-teman. Masih dipotong orang. Hanya mau ke toilet doang, itu pun masih saling serobot antrian, teman-teman. Dari hal-hal sederhana, dari hal-hal kecil ini, kita wajib banget mencontoh negara Malaysia. Dan kita juga harus membenahi hal tersebut, teman-teman. Dan rata-rata pengakuan orang Indonesia yang tinggal di Malaysia, mereka mengaku betah, teman-teman, tinggal di sana. Kenapa? Cerita mereka sangat sederhana, teman-teman. Sangat sederhana, mulai dari budaya ngantri itu sendiri. Ya, di ruang publik kita juga jarang mendengarkan klakson kendaraan seperti mobil atau sepeda motor, seperti yang disampaikan pada video berikut ini. Mari kita saksikan. 8 tahun tinggal di Malaysia, aku 8 baru sadar tahun. kenapa orang bisa betah tinggal di sini. 8 Aku, tahun, orang teman-teman. Indonesia yang udah lama tinggal di sini. Awalnya aku pikir ini cuma soal tempat, tapi semakin lama aku sadar ada hal-hal kecil yang bikin aku terasa hidup itu berbeda. Di jalan raya Malaysia, aku jarang banget dengar bunyi horn mobil, bukan karena jalannya yang selalu lenggang, tapi karena orang-orangnya yang sabar. Di sini, horn itu bukan untuk marah, melainkan hanya untuk saat benar-benar perlu. Hidup di Malaysia juga terasa lebih bersih, bukan karena semuanya yang sempurna, tapi karena masyarakatnya udah terbiasa ngejaga ruang publik, jalan, atau tempat umum dirawat secara bersama. Hidup di sini juga terasa lebih teratur. Yang lebih luar biasanya lagi, orang itu paham giliran, paham aturan, dan tahu menghormati orang lain. Budaya berbaris dan bersabar menjadi hal yang udah biasa, bukan karena terpaksa, tapi karena sabar itu dianggap sebagai adab. Hal yang paling aku sadar selama aku tinggal di sini, orang di sini tuh nggak suka campur urusan orang lain, bukan karena nggak peduli, tapi mereka tuh menjaga ruang. Dan ada satu hal lagi yang bikin aku selalu tersenyum. Aku bukan seorang bos, tapi di mana-mana aku selalu dipanggil bos. Sederhana, namun itu bikin aku terasa dihargai. Bahkan aku beli TOS saja aku bisa dipanggil bos. Buat aku, ini sih yang buat aku ngerasa diterima tinggal di sini. Kalau kamu orang Malaysia, hal kecil apa yang bikin kamu merasa dihargai dalam kehidupan kamu? Tulis di komen ya. Bagaimana dia tidak betah tinggal di Malaysia? Karena ketika kita di Malaysia, seperti yang disampaikan tadi, dari hal-hal kecil aja pun orang menghargai kita. Seperti tidak suka mencampuri urusan orang lain, budaya ngantri itu sendiri, dan warga negara Malaysia itu sendiri sangat menghargai orang lain, teman-teman. Bukan tidak peduli dengan urusan orang lain, tetapi mereka memberi ruang untuk kamu melakukan sesuatu hal. Jadi budaya Malaysia yang betul-betul membuat kita bangga, yaitu adab di atas segala-galanya. Lalu bagaimana menurut teman-teman sendiri? Berikan pendapatnya di kolom komentar. Sekian dulu video dari saya, teman-teman. Saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang terucap. Jangan lupa subscribe channel ini agar teman-teman semuanya selalu update video terbaru dari saya. Sekian dulu, teman-teman. Sampai jumpa. Salam.